adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Hari ini Lause seneng banget loh, karena kita bisa sama-sama ketemu di sekolah minggu online hari ini. Iya benar Lause tuh juga senang. Nah adik-adik, kalau adik-adik juga senang, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa lagu? Lagu apa Lause? Hari ini kurasa bahagia. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Ikutin gerakan Lause ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-teman. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk adik-adik, kita sama-sama lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh sama-sama hadir mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong pimpin setiap kami supaya ibadah sekolah minggu pada hari ini boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami semangat yang baru Tuhan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Nah adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita loh. Kasihnya begitu besar. Iya benar Lause. Tiap pagi kita lihat apa Lause? Matahari. Kalau malam? Lihat bulan, lihat bintang. Iya. Kita bisa, apa ini? Menghirup udara. Ya. Kita bisa bernafas. Itu bukti Tuhan Yesus Mengasihi kita. mengasihi kita. Yuk sama-sama kita angkat pujian kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Tetap berdiri ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus
indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, yuk kita persiapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau ngapain ya, Lause? Sebelum kita dengar firman Tuhan, bagaimana kalau kita menyanyi lagu itu yang tiap hari Oh, kita adik-adik baca? punya Alkitab nggak di rumah? Punya Ayo lah, sekarang punya. ambil Alkitabnya. Kita sama-sama mau nyanyi lagu Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ya, sambil siap-siap juga lah Sobat Iya. untuk dengar firman Tuhan ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Seru. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Dari yang kecil, berbuah, tambah besar. Besar banget. Berbuah. Sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Seru. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah. Selamat menyaksikan firman Tuhan ya. Duduk yang manis. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Adik-adik masih inget gak? Minggu lalu cerita tentang apa ya? Aku inget Lause. Apa? Ceritanya tentang tahun 2021. Semangat baru untuk terus setia kepada Tuhan Yesus. Tapi kenapa ya kita harus punya semangat yang baru? Kita harus setia sama Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anak kecil. Tuhan Yesus sahabat dari anak-anak. Sahabat aku. Benar. Tuhan Yesus juga sahabat aku loh. Dia mengasihi aku, mengasihi kalian juga. Ternyata bukan hanya sahabat anak-anak, sahabat kamu, tapi Tuhan Yesus juga adalah sahabat semua orang. Terutama mereka yang merasa dirinya lemah, tidak berarti, tidak berharga, dan sadar bahwa dia orang berdosa, membutuhkan pengampunan dan keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Yesus sahabat kita semua. Nah, hari ini kita tuh akan sama-sama dengerin firman Tuhan tentang Yesus sahabat anak-anak. Yesus mengasihi anak-anak. Tuh. Buat minggu depan adik-adik kita sama-sama denger nih. Tuhan Yesus mencintai setiap kita. Tuhan Yesus sahabat kita. Nah, buat minggu depannya lagi akan ada cerita tentang Tuhan Yesus mengasihi seseorang yang paling hina di kotanya pada saat itu. Jadi, jangan sampai ketinggalan firman Tuhannya. Tetap setia menonton ya, setia ikut ibadah sekolah minggu. Betul, oke? Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Halo adik-adik. Yuk, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mulai datang menghampiri-Mu. Sekarang kami ya Tuhan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat duduk dengan manis, duduk dengan baik dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini sebelum Lause mau bercerita, Lause pengen tanya dulu nih ke adik-adik. Kira-kira adik-adik pernah gak sih ngalamin kejadian seperti ini? Misalnya adik-adik tuh lagi bertemu dengan kakak-kakak yang lebih dewasa, yang lebih besar. Waktu mereka sedang main,
Terus adik-adik mau ikut main sama mereka, mau ikut gabung. Tapi ternyata mereka nggak membolehkan. Adik-adik nggak boleh ikut main sama mereka. Kalau kata mereka, adik-adik tuh masih kecil, belum tahu apa-apa, nggak bisa main sama kita yang sudah besar. Pernah nggak adik-adik ngalamin itu? Atau nih, mungkin adik-adik datang ke mama papa. Ma, apa aku mau ceritain ini. Tapi mama papa tidak menanggapinya, tidak memperdulikan. Karena mama papa sedang sibuk, sedang mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Dan adik-adik tidak dihiraukan. Adik-adik pernah gak mengalami hal seperti ini? Kedua kejadian seperti ini? Wah, pasti menjadi hal yang tidak menyenangkan ya adik-adik. Kita merasa kita tidak penting, kita tidak berharga, kita tidak bisa bermain sama mereka, tidak bisa gabung bersama mereka, tidak bisa ikut. Ternyata adik-adik di dalam Alkitab ada loh kejadian yang juga sama nih, sama yang seperti yang sudah Lause ceritakan tadi. Kejadian di mana anak-anak kecil itu merasa mereka tuh pada waktu itu melihat anak-anak kecil tuh tidak berharga, tidak penting. Tapi ada satu orang yang tidak memperdulikan hal itu. Orang ini melihat kalau anak-anak itu berharga, anak-anak itu penting. Wah, kira-kira ceritanya kayak gimana ya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Adik-adik duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan. Pada waktu itu ada orang yang banyak sekali. Mereka mengikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus dalam perjalanan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus tuh melakukan banyak hal adik-adik. Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang, apalagi Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus mengajar kepada orang-orang banyak. Sehingga orang-orang pada waktu itu yang melihat Tuhan Yesus dengan segala sesuatu yang Tuhan Yesus kerjakan itu, mereka ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Satu ketika adik-adik, waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan, ada orang banyak yang ikut dengan Tuhan Yesus. Orang-orang ini dari orang-orang besar, orang-orang yang masih muda, sampai anak-anak kecil. Anak-anak kecil adik-adik. Pada waktu itu orang-orang tua di waktu itu mereka membawa anak-anak mereka mengikut Tuhan Yesus, ikut dengan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya anak-anak mereka dapat Tuhan Yesus doakan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi waktu itu adik-adik, waktu orang-orang dewasa tersebut membawa anak-anak mereka mau dibawa ke Tuhan Yesus nih. Kira-kira waktu itu respon orang-orang waktu itu tuh gimana ya? Ternyata dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka gak suka adik-adik. Waktu mereka lihat anak-anak kecil ini, mereka tuh malah bilang, stop. Jangan bawa anak-anak kecil ini ke mereka. Stop, tidak boleh. Jangan bawa anak-anak kecil ini menghadap Tuhan Yesus. Tidak boleh, mereka hanya mengganggu Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, ternyata anak-anak kecil ini dianggap hanya mengganggu. Mereka melihat anak-anak kecil ini tidak penting. Tapi kira-kira adik-adik, respon Tuhan Yesus gimana ya? Apakah Tuhan Yesus juga menolak anak-anak ini untuk datang kepadanya ataukah tidak? Ayo coba tebak gimana? Wah, ternyata respon Tuhan Yesus berbeda dengan para murid ini. Tuhan Yesus malah bilang kepada mereka, kepada murid-muridnya, jangan begitu, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Wah, Tuhan Yesus malah menyuruh mereka untuk datang kepadanya. Tidak menjauhkan anak-anak itu, tidak melarang anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Berbeda dengan apa yang murid-murid lakukan. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus melihat bahwa anak-anak kecil yang datang kepadanya berharga. Mereka istimewa.
dan Tuhan Yesus mengasihi mereka. Makanya Tuhan Yesus tidak melarang mereka untuk datang. Bahkan Tuhan Yesus merangkul mereka untuk datang kepadanya. Lalu adik-adik, waktu itu ketika Tuhan Yesus sudah memperbolehkan mereka datang kepada Tuhan Yesus, anak-anak itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus tahu bahwa anak-anak kecil ini, anak-anak yang datang kepada Tuhan Yesus ini adalah para pewaris-pewaris sorga adik-adik. Karena mereka berharga, karena mereka istimewa di mata Tuhan. Berbeda dengan respon dari murid-murid. Murid-murid malah mengusir anak-anak kecil. Mereka gak penting, gak boleh. Mereka hanya mengganggu Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus melihat anak-anak ini berharga, istimewa di mata Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak kecil ini. Bukankah setiap kita juga anak-anak Tuhan Yesus, kita juga berharga di mata Tuhan. Kita juga istimewa di mata Tuhan. Kita juga dikasihi oleh Tuhan. Mungkin kakak sudah besar, adik-adik masih kecil, tapi kita semua sama. Kita semua berharga, kita semua istimewa, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ya adik-adik, banyak orang yang menganggap adik-adik tuh masih kecil, gak bisa apa-apa, gak bisa ngapa-ngapain, sudah cuman kecil, gak bisa, pokoknya gak penting lah. Tapi bagi Tuhan Yesus, adik-adik itu berharga, adik-adik itu spesial. Makanya kita ketika memulai tahun ini, kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita harus tetap setia untuk mengikut Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan melihat kita berharga. Kita spesial di mata Tuhan. Contohnya nih adik-adik, dalam kehidupan adik-adik, Tuhan memberikan mama papa. Tuhan memberikan mama papa yang memberikan adik-adik juga pakaian, bisa makan, adik-adik bisa sekolah, bisa melakukan aktivitas dengan baik. Itu adalah bukti dari tanda Tuhan mengasihi kita semua. Yuk adik-adik, kita selalu mengingat bahwa kita berharga, kita spesial. Tuhan mengasihi kita. Jangan biarkan mungkin orang lain berkata apa tentang diri kita, tapi ingat selalu bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sama-sama mau membaca ayat hafalan kita pada hari ini. Matius 19 ayat 14a. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sekali lagi ya, kita coba sama-sama nih. Matius 19 ayat 14a. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Yuk adik-adik, kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami sudah sama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini, kami boleh selalu mengingat bahwa kami berharga, kami istimewa, kami spesial. Karena Engkau mengasihi kami anak-anak yang masih kecil ini ya Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin sertai langkah kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat akan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahan bisa bilang mama dan papa transfer ya di nomor ini. Kalau tidak bisa juga diisi dalam amplop. Terus dibawa kemana lah Felicia? Ke kantor gereja pada saat jam kerja. Iya. Sambil persembahan disiapkan dan dikumpulkan, kita menyanyi lagu Sungai Sukacitamu.
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, nah adik-adik, kita sudah selesai dengan sekolah minggu online pada hari ini. Tapi sebelum kita berdoa dulu ya. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh sekolah minggu dari awal sampai akhirnya Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh selalu kami ingat dalam kami, tertanam dalam hati kami. Tuhan, sekarang kami sudah selesai. Tuhan Yesus berkati semua ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Sampai jumpa lagi ya, jangan lupa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.